Pinjem dulu 100 nih plesetan yang paling pas nih ya buat HP flagship yang satu ini. Yes, benar, gue dapat pinjaman X100 Pro, HP flagship teranyar dari Vivo. Gue dapat pinjaman HP ini dari Gonrai Store. Sebelum kita lihat ke HP-nya nih, ini ada isi dusnya dulu, kita cek ya dapat apaan aja. Ini bentukannya dusnya seperti ini. Kotak sama sisi seperti biasa, dusnya aja udah kelihatan cukup mewah. Nah, di dalamnya nih kita dapat buku manual, casing yang clear case, charger 120 watt, gokil kenceng, dan kabel USB-C. Itu USB-C. Ya intinya gue merasa hoki nih, gue bisa jadi salah satu pertama yang nyicipin Vivo X100 Pro ini duluan ya. Seperti biasa gue dapat dari toko langganan gue, Gonrai Store di Tokopedia. IMEI aman, bayar pajak pastinya, dan kalian kalau mau check out barang inceran di Topet itu kudu wajib klaim kupon cashback dulu ya biar lebih hemat. Cashback ada yang sampai 100%. Gas langsung. Nah sekarang kita ke HP-nya nih dengan dimensi yang lumayan cukup besar. Ini beratnya, bobotnya sampai 221 gram, ketebalannya kurang lebih 9 mm dan ada IP rating 68-nya. Ini dipegangnya cukup solid ya karena bagian belakang sampai bagian depan ini ada lengkungannya, jadinya dipegangnya nyaman. Ke bagian depan ini layarnya masih ada curve ya sedikit, terus belakangnya nih sepertinya ini semacam bahan AG glass, jadinya tuh nggak ada ceplakan sidik jari, ada motif ya tipis-tipis garis-garis yang melengkung sampai ke bagian kameranya. Nah ini dengan desain kamera yang membulat di tengah dikelilingi frame silver yang ada semacam gerigi-gerigi di sekelilingnya. Ini bulatan di frame ini ada 4 kamera tapi sepertinya cuma 3 aja nih kameranya. Ini main kameranya 50 megapiksel, sensor 1 inci, ada always, laser focus, terus lensa ultra wide nya ini 50 megapiksel 15 mm dengan autofocus juga. Dan telefotonya periskop nih sama ya, 50 megapiksel, sensor setengah inci, ada PDAF, always, dan lensa optikal 4,3 kali zoom yang di sini fokusnya, jarak fokusnya itu dekat ya, kurang lebih 15 cm aja. Secara penampilannya ini dari belakang udah fotografer banget, bentukan kameranya yang center juga ya udah kelihatan ini masif. Secara spek pakai 1 inci, dilihat sama orang lain ini pasti bilangnya HP yang kamera banget. Ke bagian depan ini punya display 6,78 inci, panelnya AMOLED, LTPO, dan refresh rate-nya 120. Nits-nya 3000, bezelnya itu cukup tipis, kanan kiri atas bawah, nih pinggirannya juga masih ada curve. Terus di dalam displaynya ada fingerprint under display yang udah optikal, jadinya cepet banget. Dan udah jelas lah bagian display ini kece, pasti ngasih warna yang vibrant. Dipakai nonton YouTube juga bakalan aman, speakernya juga udah stereo dan vibrating motornya ini gurih ya, bagus banget. Masuk ke sistemnya, karena ini versi China, ini pakai Origin OS yang berbasis Android 14 dan nggak ada built-in Play Store-nya, jadi kita harus install sendiri. Udah ada GMS-nya kok, jadi tinggal install Play Store aja, itu udah beres semuanya. Tinggal login dan punya dukungan aplikasi Google. Ini kalau kita lihat bloatware-nya ini banyak banget ya. Mungkin kalau bagi orang sana ini bukan bloatware mungkin ya, karena kan kita beda perspektif aja. Tapi semua ini bisa di-uninstall kok. Kalau misalnya dirasa kurang ya tinggal di-uninstall aja. Nah masuk ke bagian spesifikasinya, ini pakai chipset MediaTek Dimensity 9300 4 nanometer dan GPU-nya itu Immortalis G720 MC2. RAM-nya ini ada 2 versi, ada yang 12, ada yang 16. Nah yang gua pegang ini sekarang ini yang RAM-nya 16 dengan storage 512, setup yang cukup mewah sebagai sebuah HP flagship. Jadi langsung aja gua tes untuk benchmark. Ini versi Antutu, ini gue bisa dapetin skor 1,6 jutaan. Dengan skor segini sih kayaknya masih di bawah skornya Snapdragon 8 Gen 3 ya, tapi cukup sekelas kalau menurut gua. Dan lanjut kita tes untuk 3D Mark Wildlife Stress Test. Ini kita bisa dapetin skor base loop-nya di 13888 dan lowest-nya di 5899 dengan stability 42,5%. Skor highest yang menurut gue ini tinggi banget ya. Sayang skor lowest-nya ini rendah, jadi parameter stability-nya tuh tertahan di 40-an% aja. Ya walaupun ini HP cenderung ke performa kamera, tapi sebagai HP flagship itu harus pakai yang tertinggi semua. Meski pada akhirnya banyak kok pengguna HP flagship yang nggak terlalu gimana banget sama performa apalagi gaming. So yang penting itu launcher ya sama jari itu udah lebih dari cukup. Faktor experience juga ada di software, internet data, modemnya, wifi-nya lancar, smooth, nggak gampang panasan, dan user interface-nya yang intuitif.
dan mendukung produktivitas dari penggunanya. Konten kreator juga kan lebih sering kepake itu kameranya. Nah sekarang kita ke bagian kameranya nih. Vivo nih nggak pakai gimmick-gimmick ya. Kalau udah flagshipnya sih kameranya cakep pol, detailnya kejaga dengan baik. Mau indoor, outdoor itu noise reductionnya itu pas ya, nggak keras tapi bisa nggak ngasih itu noise sedikit pun di hasil fotonya. Gue coba compare sama iPhone 15 Pro Max. Di outdoor ya hampir-hampir mirip lah detailnya, tapi masuk ke indoor itu telefotonya iPhone langsung ambiar noise semua. Dan fiturnya ini juga bejibun banget ya. Fotografer gua rasa bakalan suka sama HP ini. Mau landscape, portrait, ke astro juga disikat semua. Ini yang gue pengen highlight sebentar karena gue penasaran ya sama mode astronya. Kebetulan langit lagi cerah, dari depan rumah ini kelihatan ada bintang-bintang ya. Gue coba motret sedikit meski nggak ada Milky Way-nya ya guys ya. Tapi gue karena penasaran ya. Nah di sini tuh ada fitur yang menarik di bagian mode astronya ini. Kita bisa lihat ada namanya AR yang kalau kita nyalain itu kita jadi tahu ya posisi rasi-rasi bintang dan nama-namanya. Nah fitur ini kalau kita aktifkan itu jadi ada dua macam foto. Satu foto hasilnya normal, bintangnya titik-titik aja, dan satu foto lagi lengkap dengan rasi bintangnya, sekaligus bintangnya dipercantik dengan efek kayak star gitu, jadi kelihatan bintang banget. Agak manipulasi sih, tapi kan ini base-nya dari bintang aslinya yang cuma titik-titik doang. Dan menurut gua ini nggak masalah. Toh kita juga tetap punya ya foto aslinya seperti apa. Dan next kita ke bagian videonya. HP ini bisa rekam 8K 30 fps dengan kamera utamanya, dan 4K 60 fps itu untuk semua lensa belakangnya. Dan wow, Vivo X100 Pro ini bisa rekam 4K 60 fps sambil pindah-pindah lensa nih di kamera belakangnya. Keren kan? Sama kayak iPhone 15 Pro Max. Sementara untuk kamera depannya ini maksimumnya ya masih sama di 1080 di 60 fps aja. Bagusnya 60 fps. Sekarang gue nyoba di 4K 60 fps. Dia bisa pindah-pindahkan ya ke ultra wide seperti ini. Terus ke 1 kali, 2 kali, dan ke 4,3 kali. Tuh. Masih tajam sampai ke 10 kali. Dan perpindahannya ini tuh nggak terlalu jomplang banget. Dari 1 kali ke 4,3 nya, dan ke ultra wide nya juga nih. Tuh, perpindahannya oke, cakep banget. Dan yang lebih kece lagi, ini dia lensa telefotonya punya jarak fokus yang sedetail ini. Karena jarak fokusnya dekat, jadi bisa dipakai nih ya buat produk misalnya, untuk ngasih lihat detail-detailnya. Tuh keren. Sementara untuk kamera depannya itu bisa 1080 60 fps. Ini juga dengan view-nya yang lumayan cukup lebar ya, dan juga stabil juga. Oke, jadi segini aja dulu first impression gua sama HP terbaru dari Vivo ini, Vivo X100 Pro. Ini HP yang sangat-sangat potensial, HP yang sangat cakep secara desainnya, kualitasnya, dan kemampuannya. Khususnya di kameranya nih top banget ya. Sensor 1 inci dan semua lensanya juga menurut gua udah top ya. Chipsetnya yang kenceng membuktikan performanya juga bagus, dan perekaman videonya ini nggak main-main ya. Bisa rekam 4K 60 sambil pindah-pindah lensa dan sambil rekam langsung, itu udah top. Telefotonya bisa makro, ini namanya baru super makro, dan perintilannya juga menurut gua bagus semua. Next, mungkin gua akan review lebih mendalam kalau unitnya mungkin udah resmi ya ke Indonesia. Yo, kalian tekan terus supaya Vivo Indonesia segera launch produknya ini soon ya, segera. Mungkin kita bakal tes ajak hunting Milky Way misalnya, atau potret, dan tentunya dengan pemandangan alam-alam di Indonesia. Sekian dulu aja video dari kita Droid Lime, gue Fahmi, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.